Materi PPT-nya sudah terlihat? Sudah terlihat. Sebelum kita mulai, kita awali dengan berdoa bersama dulu. Berdoa dipersilahkan. Dapat diakhiri. Pada siang hari ini ya, kita akan membahas tentang dasar-dasar radiologi pada sistem urogenital. Jumlahnya berapa orang, Dek? Mahasiswanya? 95. 95. Berarti masih ada yang belum join. Ya apa wes, nanti kita mulai dulu aja ya. No, azan dulu, kita break sebentar sambil menunggu. Kita lanjutkan ya. Untuk yang cowok mau sholat asar ke masjid silahkan. Nanti bisa segera bergabung. Jadi saya tidak memberi waktu khusus. Silahkan yang mau sholat bisa menyesuaikan. Modalitas radiologi yang digunakan untuk pencitraan ginjal hampir sama ya dengan untuk pencitraan ureter maupun uretra. Ada beberapa modalitas yang sama, ada yang berbeda. Kalau untuk ginjal bisa menggunakan foto polos abdomen, USG, IVP atau IVU, urografi, CT scan, MRI maupun scintigraphy. Sedangkan untuk ureter dan uretra ya ada sedikit perbedaan. Kalau ureter itu tidak bisa tervisualisasi pada foto polos abdomen.
Tapi kalau misalnya ada batu di sekitar ureter, kita hanya bisa melihat batunya, tapi tidak bisa melihat ureternya. Sedangkan pada foto polos abdomen itu yang bisa tergambar jelas itu adalah kontur dari ginjal dan kelainan, misalnya batu ureter, batu pada vesika urinaria, atau batu pada uretra. Jadi kelainannya yang terlihat tapi bayangan organnya tidak terlihat. Kemudian modalitas yang khusus bisa namanya retrograde ureterografi atau pielografi, ureterografi atau uretrosistografi. Nanti kita bahas masing-masing ya. Jadi modalitas radiologi yang digunakan pada sistem genitourinary pria ini ya, mulai dari yang polos atau foto polos abdomen, bisa BOF atau BNO. Yang dimaksud dengan BOF itu adalah foto polos yang tanpa persiapan. Jadi pasien datang langsung difoto. Sedangkan BNO itu foto polos abdomen yang harus menggunakan persiapan dulu. Persiapannya apa? Yaitu persiapannya seperti persiapan saat pembuatan foto IVU atau IVP. Jadi pasien sebelum datang ke rumah sakit 3 hari sebelumnya diet rendah serat ya, kemudian diberi urus-urus atau pencahar sebelum datang ke rumah sakit. Kemudian pasien tidak boleh merokok ataupun banyak bicara. Tujuannya itu adalah agar tidak banyak udara usus yang terlihat pada foto. Sedangkan kalau BOF itu tanpa persiapan itu, pasien tidak perlu diet khusus, pasien tidak perlu minum urus-urus dan sebagainya, karena setting pembuatan fotonya biasanya itu pada kasus-kasus emergensi. Jadi pasien datang misalnya dengan keluhan atau kondisi emergensi dan langsung difoto apa adanya, maka gambarannya nanti akan berbeda. Gambarannya pada yang tanpa persiapan tentu akan banyak fekal material yang akan mengaburkan gambaran foto polos abdomennya. Beda dengan BNO tadi yang sudah dengan persiapan, maka diharapkan gambaran kontur ginjal dan organ-organ intraabdomen yang lain itu lebih jelas. Kemudian ada intravena pielografi atau intravena urografi, sama saja ya, hanya beda istilah saja. IVP atau IVU itu sama saja, satu pemeriksaan. Ini sama antegrade atau retrograde pielografi itu semuanya menggunakan kontras media ya. Jadi pasien untuk IVP atau IVU, pasien disuntikkan media kontras melalui vena di regio cubiti, kemudian nanti dilihat bagaimana kontras mengisi sistem pelviokaliseal hingga ureter, hingga mengisi vesika urinaria dan dikeluarkan dari vesika urinaria melalui mixi. Ya, antegrade maupun retrograde pielografi itu juga menggunakan media kontras yang disuntikkan langsung ke dalam sistem saluran kencing ya, sistem kan yang antegrade itu lewat ginjal yang sudah terpasang kateter,
nefrostomi, sedangkan yang retrograde itu melalui kateter yang sudah dipasang pada ureter. Kemudian pemeriksaan yang lain adalah CT scan, ada CT scan urografi. Ini prinsip kerjanya mirip dengan intravena pielografi atau intravena urografi, yaitu untuk menilai kelainan anatomi maupun kelainan fungsi dari ginjal. Jadi setelah kontras dimasukkan melalui intravena, dilakukan scanning atau CT scan mengikuti perjalanan kontras pada 1 menit pertama, kemudian pada 15 menit, 30 menit, dan 60 menit ya, 1 jam. Ada juga CT scan stonografi. Namanya stono, itu artinya batu ya. Jadi tujuan dari pemeriksaan CT scan stonografi ini adalah untuk melihat batu di saluran kencing, tapi tanpa memberikan kontras. Tidak sama dengan urografi ya. Kalau yang CT scan urografi tadi kan disuntikkan kontras dulu, baru di scan. Kalau di CT stonografi itu tanpa menyuntikkan kontras, pasien hanya diminta untuk minum air putih yang banyak sehingga kandung kencingnya penuh, lalu kemudian dilakukan scanning tanpa pemberian kontras media. Nah, ini di situ akan terlihat batu saluran kencing yang radio opak atau yang warnanya putih, itu bisa terlihat dengan jelas posisinya ada di mana saja. Kemudian USG ya, ultrasound. Ini pemeriksaan yang tanpa menggunakan sinar X, jadi tanpa radiasi. Kalau tadi plain foto dan pemeriksaan kontras media dan juga CT scan itu semuanya menggunakan radiasi sinar X ya. Kalau USG hanya menggunakan gelombang suara. Di sini tujuannya untuk memvisualisasi saluran kencing mulai dari ginjal, kemudian vesika urinaria, ya, itu saja yang bisa tampak. Kecuali apabila ureter mengalami dilatasi, baru bisa terlihat pada USG. Apabila ureternya tidak mengalami dilatasi, maka tidak bisa terlihat organ ureter itu. Yang terlihat hanya ginjalnya saja dan vesika urinarianya saja. Kemudian USG biasanya dipilih pada pasien-pasien yang tidak diperbolehkan menggunakan paparan sinar X, misalnya pada ibu hamil, pada anak-anak, bayi, ya, itu semuanya lebih dipilih menggunakan USG sebelum menggunakan modalitas yang menggunakan X-ray. Karena khawatir akan terjadi efek terhadap janin yang dikandung maupun kelenjar gonad pada anak-anak dan bayi. Kemudian MRI ini juga mempunyai kelebihan tidak menggunakan sinar X ya. Dia menggunakan medan magnet untuk menghasilkan gambar. Tapi karena pemeriksaannya lama dan relatif mahal biayanya, juga tidak semua rumah sakit memiliki modalitas ini. Jadi hanya rumah sakit tertentu saja yang sudah ada pemeriksaan MRI. Sehingga hanya dilakukan bila atas indikasi yang penting, yang mendesak, misalnya kelainan ginjal berupa keganasan, seperti itu ya. Karena MRI ini bagus sekali untuk memvisualisasi jaringan lunak intraabdomen. Jadi misalnya
untuk staging tumor ginjal, dia sudah menyebar ke jaringan lunak apa saja di dalam perut, misalnya ginjal, terus meluas sampai ke perirenal space, sampai ke pembuluh darah, misalnya ya, itu bisa terlihat dengan baik. Jadi MRI bisa menggantikan CT scan untuk melihat kasus-kasus tumor di urogenital. Kemudian fluoroskopi. Fluoroskopi ini dipakai untuk memvisualisasi pemeriksaan X-ray yang menggunakan kontras. Jadi fluoroskopi ini dipakai pada pemeriksaan antegrade atau retrograde pyelografi ya. Kemudian renal angiografi. Itu sistografi juga, voiding cystouretrografi itu juga biasanya untuk mengetahui keberadaan kontras yang sudah dimasukkan, itu bisa dilihat melalui alat fluoroskopi ini. Jadi fluoroskopi ini bisa melihat aliran kontras secara live ya. Misalnya kita masukkan melalui misalnya di kolon gitu ya, kita bisa mengikuti dari kolon dia kontrasnya kemana saja alirannya. Kita bisa mengetahui pergerakan dari kontras secara live ya, karena fluoroskopi ini memang tujuannya untuk menuntun pemeriksaan yang menggunakan media kontras. Renal angiografi, namanya angiografi berarti ini adalah untuk melihat pembuluh darah dari ginjal. Renal angiografi ini bisa yang konvensional, pakai X-ray, dimasukkan melalui pembuluh darah, atau bisa juga dikombinasi dengan alat CT scan ya. Jadi CT scan angiografi. Kemudian renal scintigraphy ini menggunakan nuklir ya, atau nuklir imaging. Ini menggunakan zat radioaktif yang diberi atau diikat radiofarmaka tertentu, yang untuk ginjal biasanya itu menggunakan iodium ya, iodium 131. Nanti bisa dilihat bagaimana zat radioaktif tersebut terakumulasi pada ginjal, kemudian ureter, vesika urinaria, sampai uretra. Kemudian sistografi. Sistografi ini memvisualisasi buli atau vesika urinaria. Jadi pasien disuntikkan zat kontras, kemudian difoto. Maka bisa kita melihat bagaimana kondisi di dalam vesika urinarianya. Apakah ada tumor, apakah ada irregularitas dari dindingnya yang menandakan suatu infeksi atau yang lain. Ini biasanya juga dikombinasi dengan ini pemeriksaan namanya voiding cystouretrografi. Jadi dari atas, dari vesika urinaria diisi dengan zat kontras, dari bawah dimasukkan zat kontras juga melalui uretra, sehingga bisa dilihat pertemuan dua kontrasnya ada di mana. Biasanya ini untuk kasus-kasus stenosis uretra ya. Kita bahas satu persatu mulai dari foto polos abdomen. Foto polos abdomen BNO atau BOF tadi bisa memvisualisasi bayangan dari ginjal ya.
bayangan atau kontur dari ginjal kanan dan kiri. Apabila ada pembesaran ya, maka kita bisa memperkirakan kemungkinan pembesarannya itu disebabkan karena apa? Bisa karena sumbatan yaitu hidronefrosis, bisa juga karena ada tumor ginjal. Tapi kita tidak bisa menentukan ya pembesaran ginjalnya itu karena apa. Kita hanya bisa melihat ini besar, tapi penyebabnya apa kita nggak bisa melihat. Kita membutuhkan pemeriksaan tambahan selanjutnya untuk memastikan pembesaran ginjalnya ini karena tumor atau karena hidronefrosis atau sumbatan pada saluran traktus urogenital sehingga menyebabkan sistem pelviokalisial dari ginjal melebar. Untuk itu juga kita harus memperhatikan posisi anatomis dari ginjal. Jadi dalam mempelajari radiologi itu tidak bisa lepas dari namanya radioanatomi. Jadi kita harus tahu ginjal itu kanan dan kiri secara radioanatomi posisinya tinggi yang mana. Kalau secara fisiologis yang sebelah kiri harus lebih tinggi daripada ginjal kanan, di mana ginjal kiri itu letaknya sejajar dengan vertebrae torakal 12 sampai L2. Kalau ginjal itu perkiraan ya, kalau ginjal kanan itu lebih rendah, yaitu sekitar L1 sampai L3. Dari patokan itu kita bisa memperkirakan kalau lebih dari itu kemungkinan ginjalnya membesar. Ya, atau misalnya yang kanan lebih tinggi, nah itu berarti ada kelainan. Bisa malposisi dari ginjal, ya. Yang bisa dilihat pakai foto polos abdomen juga yaitu batu dari saluran kencing, misalnya di ginjal, di ureter, di vesika urinaria, ya, atau di uretra posterior biasanya masih bisa terlihat. Batu yang bagaimana yang bisa dilihat yaitu batu yang radio opak, ya. Kalau batu yang radio opak atau yang putih itu masih bisa dilihat. Apalagi kalau besar ya batunya. Tapi kalau batunya itu hitam, karena batu itu ada macam-macam jenisnya tergantung komponen penyusun dari batu ya. Misalnya batunya radiolucent atau batu yang hitam, maka susah untuk dilihat pakai foto polos abdomen. Nah, pada kasus yang demikian itu kita curiga batu tapi batunya nggak kelihatan di foto, maka pasien bisa kita tambahkan, mintakan pemeriksaan USG ya. Kemudian yang bisa dilihat lagi adalah nefrokalsinosis, yaitu akumulasi kalsium pada korteks dari ginjal. Itu biasanya juga tampak radio opak ya atau putih-putih, makanya bisa terlihat. Kita juga bisa melihat bayangan musculus psoas. Musculus psoas itu ada di sisi medial ya, para vertebrae lumbar, sehingga bayangannya itu membentuk segitiga ya. Membentuk segitiga, nanti ada gambarnya insya Allah. Nah, ginjal posisinya itu sejajar juga dengan musculus psoas dan sama-sama organ retroperitoneal ya. Sehingga apabila terjadi
kelainan pada muskulus psoas itu akan berdampak pada ginjal. Misalnya muskulus psoasnya ada abses ya, sehingga membesar muskulus psoasnya, maka akan mengakibatkan pendesakan ginjal, sehingga ginjalnya tidak pada posisi anatomi yang seharusnya. Kemudian yang bisa kita lihat juga di foto polos abdomen adalah kalsifikasi di dalam kista atau tumor ya. Kalsifikasi pada foto polos akan tampak putih juga, sama seperti batu atau nefrokalsinosis tadi. Ini penjelasan untuk fluoroskopi ya. Fluoroskopi itu sama-sama menggunakan X-ray, tapi dia bisa secara real time melihat pergerakan usus, bisa pergerakan ureter, juga bisa pergerakan zat kontras yang kita masukkan ke dalam sebuah lumen, itu juga bisa. Ini ya contoh gambar dari fluoroskopi. Jadi dari sini kita bisa melihat kontras mengisi mana saja. Misalnya ini dimasukkan ke dalam lumen usus ya. Kalau contohnya ini kolon, maka kita bisa melihat kolonnya itu sampai ke setinggi apa, terus bagaimana kondisi kolonnya. Terus yang sering itu untuk angiografi ya. Angiografi ini kita lihat ada pembuluh darah arteri, iliaka, kemudian aorta, abdominalis, dan seterusnya. Nanti bisa dilihat perjalanan kontrasnya secara live pada layar yang sudah terhubung dengan alat fluoroskopi. Setelah fluoroskopi kita membahas tentang IVU ya, atau IVP, atau antegrade urografi atau retrograde urografi, jenis-jenisnya ini ya. Kalau yang IVU atau IVP nanti kita bahas terpisah. Ini indikasi ya, kapan kita menggunakan IVU. IVU itu kita gunakan pada kasus-kasus dengan pasien dengan keluhan hematuria, kolik renal, kemudian UTI ya, urinary tract infection yang berulang. Kemudian untuk retrograde urografi kita gunakan sama seperti IVU ya, indikasinya misalnya pada pasien-pasien yang mengalami hematuri, kolik renal, infeksi saluran kencing berulang juga. Tapi kalau retrograde urografi itu langsung menyuntikkan media kontrasnya ke dalam ureter. Sedangkan yang antegrade itu untuk memvisualisasi saluran urogenital yang disuntikkan melalui kateter nefrostomi ya. Jadi sudah terpasang kateter, kemudian baru dimasukkan kontrasnya dan baru difoto. Ini untuk IVU. Untuk IVU pertama kita melakukan pemeriksaan BNO tadi ya. BNO yaitu pemeriksaan foto polos abdomen yang
harus dengan persiapan dulu ya. Pasiennya diberikan diet rendah serat, bubur kecap misalnya ya, kemudian diberi pencahar dan dibatasi jangan banyak bicara maupun merokok. Itu persiapannya. Untuk BNO IVP ini digunakan untuk menilai fungsi anatomi maupun fungsi fisiologis. Fungsi anatomi apa yang dinilai, yaitu kita bisa melihat bagaimana sistem pelviokaliseal yang dibentuk oleh kalik minor, kalik mayor, ya, pelvis renalis, ureter dan vesika urinaria atau urinary bladder. Sedangkan fungsi fisiologisnya yaitu menilai fungsi ginjal dalam memfiltrasi dan mengekskresi kontras. Makanya pemeriksaan IVU ini atau IVP ini dilakukan secara serial, berkali-kali difoto pada 1-5 menit pertama, 15 menit berikutnya, 30 menit berikutnya, sampai 60 menit berikutnya. Karena tujuannya untuk menilai fungsi ginjal tadi. Ini ya indikasinya, misalnya kita curiga batu di saluran kencing, kemudian pyelonefritis, glomerulonefritis atau inflamasi pada ginjal ya, keduanya ini, dan juga hidronefrosis akibat batu atau pada kasus trauma pada ginjal untuk menilai apakah ada ekstravasasi atau robekan dari pembuluh darah. Ini kontraindikasinya ya, pasien-pasien yang alergi dengan kontras bisa dibaca di. Kemudian pemeriksaannya, awal persiapannya yaitu sebelum pemeriksaan pasien mendapatkan pencahar ya atau laksan, urus-urus ya, bisa berupa garam Inggris biasanya yang diberikan, sehingga pasiennya akan BAB dulu ya sebelum pemeriksaan. Kemudian pasien puasa tidak minum mulai jam 10 malam sebelum pemeriksaan. Kemudian pasien datang ke rumah sakit lalu diberikan injeksi ini ya, yang diinjeksikan bahan berupa urografin namanya ya. Jadi disuntikkan secara intravena. Setelah disuntikkan intravena, kontrasnya selesai dimasukkan, maka pasien langsung diposisikan untuk difoto 1-3 menit kemudian. Kemudian diulang lagi difoto pada 15 menit, 30 menit, 1 jam. Kemudian pasien disuruh berkemih ya. Setelah posmiksi pasien difoto lagi. Jadi fotonya total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan BNO-nya. Jadi 6 kali foto ya pada pemeriksaan ini. Apa saja yang diperhatikan pada foto BNO IVP ini? Jadi pada 1-3 menit pertama kita melihat adanya fase nefrogram, di mana pembuluh darah ginjal itu sudah mulai terisi oleh kontras ya. Jadi ginjalnya pada foto polos abdomen itu akan terlihat lebih
opak, lebih putih. Terus kemudian pada 5 menit itu fungsi ekskresi dari ginjal. Maka di situ akan terlihat sistem perviokaliseal akan terisi oleh zat kontras. Kemudian pada 15 menit kemudian sistem perviokaliseal keseluruhan akan mulai terisi ya oleh zat kontras tadi, sudah mulai penuh. Kemudian 30 menit kontrasnya nyampe di ureter, jadi ureternya sudah mulai tampak, dan sekitar 60 menit diharapkan kontras sudah mengisi vesika urinaria atau buli secara penuh ya. Kemudian pasien diperintahkan untuk buang air kecil sampai tuntas, baru kemudian difoto kembali. Tujuannya apa? Buang air kecil ini tujuannya untuk menilai apakah ada retensi dari urin yang sudah bercampur dengan kontras tadi. Apabila ada sisa sedikit itu normal ya, tapi kalau ternyata banyak masih sisanya, di bulinya tidak seluruhnya bisa dikeluarkan melalui urin, berarti ada sesuatu yang menghambat. Apa? Nah, itu baru dicari apa penyebab retensi dari urin. Ini gambaran pada 1-3 menit pertama. Jadi nefrogram ya, akan tampak ginjal lebih putih daripada organ yang lainnya. Ini gambaran IVU ya, IVP ya. Nah, di sini kita bisa melihat ini gambaran ginjal yang kiri lebih tinggi daripada ginjal yang kanan, sedikit lebih tinggi ya, sekitar 1 korpus vertebra jaraknya. Kemudian kedudukannya atau aksisnya sejajar dengan muskulus psoas ini ya, muskulus psoasnya yang berbentuk segitiga ini bisa dilihat. Kemudian untuk ureter dan vesika urinaria itu masih belum bisa terlihat pada 1-3 menit pertama ini. Nah, baru setelah 5 menit kontras sudah mulai mengisi sistem perviokaliseal, bahkan sudah mulai ada yang terlihat di ureter. Ini ya, 15 menit kontras sudah mengisi sampai ureter distal, bahkan sudah masuk ke vesika urinaria. 30 menit vesika urinarianya sudah terisi secara optimal. 60 menit semakin jelas ya, semakin full bladder ya. Nah, setelah itu pasien disuruh berkemih dan difoto lagi. Setelah berkemih kemudian difoto, di sini ada sisa urin sedikit ini tidak masalah ya, tidak berarti tidak ada retensi urin, kecuali bila sisa urin yang bercampur kontras ini masih banyak seperti ini, padahal pasien sudah disuruh kencing tapi kok tetap banyak. Nah, itu berarti ada yang membuat retensi urin ya, urinnya masih tertahan. Ini ya, secara normal seperti ini gambaran dari IVU atau IVP. Dari menit ke menit ini kita bisa memperkirakan kelainan secara anatomis maupun kelainan secara fungsional apabila ada. Apabila semuanya tampak seperti tadi ya,
dari menit ke menit, mulai dari BNO, kemudian 1 sampai 5 menit pertama, 15 menit, 30 menit, 60 menit, dan seterusnya, berarti fungsinya normal. Pada beberapa pasien bisa terjadi tidak tampak ya, misalnya yang tampak hanya sebelah kanan saja, yang kiri tidak terisi kontras, itu diikuti sampai menit keberapa dia baru muncul. Apabila dia baru muncul misalnya pada menit ke 30 ya, yang kiri nggak nampak, dari awal sampai menit ke 30 baru muncul misalnya, maka bisa dikatakan delayed function. Jadi ada keterlambatan fungsi ginjal yang kiri. Apabila ternyata sampai akhir dari pemeriksaan tidak tampak sama sekali gambaran dari sistem pelvio-kaliseal, ureter ya, ginjal kiri tidak nampak seterusnya sampai akhir, berarti dikatakan non-function, sudah tidak berfungsi ginjalnya. Mungkin pasiennya mengalami end-stage renal disease atau gagal ginjal yang sudah stadium akhir. Ini antegrade pielografi ya. Jadi pasiennya sudah terpasang kateter nefrostomi, baru kemudian dimasukkan zat kontras. Yang retrograde, pasiennya sudah terpasang kateter di ureter, baru dimasukkan zat kontras. Ini ya. Ini yang antegrade, kateternya ada di sini di proyeksi ginjal. Ini kontras yang dimasukkan melalui antegrade tadi ya. Ini contohnya, nggak perlu, kalian banyak perlu untuk mengetahui jelasnya aja. Kontraindikasinya ini ya, bila pada retrograde urografi itu bila ada infeksi, itu kontraindikasi dilakukan, atau alergi pada kontras, atau pasien hamil ya, karena menggunakan X-ray. Kalau yang antegrade itu kalau ada riwayat perdarahan yang tidak bisa dikontrol, karena pemeriksaannya invasif ya, karena memasang kateter dulu di ginjal baru dimasukkan zat kontras. Ini yang retrograde pielografi, ini prosedurnya ya. Jadi dipasang dulu kateter di ureter, jadi invasif sama seperti APG atau antegrade pielografi. Karena ini tidak secara fisiologis perjalanan kontrasnya langsung dimasukkan ke dalam ureter, maka tidak bisa untuk menilai fungsi ya, hanya bisa menilai letak obstruksi saja. Beda dengan IVU atau IVP tadi. Kalau IVU IVP tadi kan zat kontrasnya melalui vena cubiti dulu ya, maka bisa untuk menilai fungsi dari ginjal. Ini prosedurnya. Jadi sudah harus dipasang kateter dulu, dan tentunya prosedur pemasangannya ini di ruang operasi ya, harus dilakukan secara steril. Apabila normal, maka semua bisa terisi ya. Ini akan terlihat kontras mengisi ureter hingga ke distal. Ini contohnya saja pada kasus keganasan pada
ginjal ya. Jadi tujuannya retrograde sistografi itu tujuannya adalah untuk menilai vesika urinaria ya. Jadi dari nama pemeriksaannya ini menunjukkan apa tujuan dari pemeriksaannya itu. Sisto ini kan VU ya, vesika urinaria. Nama lainnya sisto. Maka apabila retrograde sistografi tujuannya ya untuk jadi prosedur pemeriksaannya kita harus memasang kateter dulu. Seperti biasa ya, kateter yang dimasukkan lewat uretra, kemudian sampai ke vesika urinaria, kemudian setelah terpasang baru dimasukkan zat kontras dan difoto. Ini indikasinya. ISK berulang, curiga ada ruptur dari vesika urinaria, misalnya pada kasus trauma, kemudian curiga batu di dalam vesika urinaria, massa atau tumor, atau sistitis ya, inflamasi, atau benjolan, misalnya di vertical atau fistulasi buli ya, dan masih banyak lagi indikasinya. Kondisi hamil tentu saja sebagai kontraindikasi karena paparan X-ray-nya. Kemudian apabila terjadi ruptur pada uretra, tidak boleh dilakukan pemasangan kateter karena khawatir akan semakin memperparah kerusakan ruptur uretranya. Ini ya gambarannya. Ini setelah dipasang kateter, kemudian dimasukkan kontras, tampak kontras mengisi vesika urinaria. Ini juga kontras dimasukkan ke vesika urinaria, ternyata reflux sampai ke ginjal. Ini karena pasiennya ada kelainan namanya vesiko-ureteral reflux, yaitu kembalinya cairan urin yang sudah sampai ke buli kembali lagi ke atas ya, ke ureter sampai ginjal. Nah, ini kenapa terjadi ini? Biasanya karena katup ya, katup, kelemahan katup vesiko-ureter sehingga terjadi retrograde ya, jadi kembali ke atas lagi. Harusnya kan turun lewat ureter kembali lagi. Nah, pada kasus-kasus vesiko-ureteral reflux ini beresiko sekali terjadi infeksi ya, ascending infection. Pasiennya mudah mengalami infeksi saluran kencing. Ini yang retrograde uretrografi. Indikasinya kalau curiga ruptur atau struktur uretra ya, bisa dibaca di sini, atau kasus ISK berulang. Indikasinya ISK itu akut karena khawatirnya prosedur ini akan semakin meningkatkan risiko terjadinya infeksi. Ini ya, jadi dipasang jarum melalui uretra anterior, dimasukkan zat kontras, di perjalanannya kontrasnya mengisi uretra anterior, uretra anterior, dan sampai masuk ke dalam vesika urinaria. Kalau ada hambatan untuk vesika urinaria, itu dilihat sampai mana hambatannya. Misalnya kasus struktur uretra ya,
uretranya mengalami penyempitan struktur sehingga kontrasnya nggak bisa masuk mengisi ke seluruh bagian uretra. Kemudian diukur berapa panjang yang mengalami struktur, ya. Atau pada batu uretra, batu juga bisa menyebabkan terhambatnya kontras mengisi uretra. Atau juga bisa bekuan darah, ya, clot. Itu juga bisa menghalangi pengisian uretra menggunakan kontras media. Sekarang kita beranjak pada modalitas berikutnya, yaitu USG. USG pada urogenital bisa dilakukan secara transabdominal, jadi dilakukan seperti biasa langsung di atas perut gitu ya, di atas pelvis. Bisa juga melalui transrektal ultrasound atau TRUS. Itu tujuannya untuk menilai prostat, ya, tujuannya. Jadi prinsipnya itu sama seperti pemeriksaan rectal toucher, RT itu loh, rectal toucher. Rectal toucher itu kan kita masukkan jari ya ke dalam, lalu kita raba apakah ada pembesaran prostat. Nah, pada USG ini, alat USG-nya itu probe-nya bisa juga dimasukkan ke dalam rektum sehingga lebih dekat dengan prostat. Biasanya pada kasus-kasus keganasan, ya, untuk menilai tumor prostat itu mengenai bagian prostat mana saja. Kemudian bisa juga dilakukan USG inguinal, USG testis skrotum, ya, ada genitalia pria. Biasanya pada kasus-kasus hernia inguinalis atau hernia skrotalis juga bisa, atau kelainan pada testis misalnya orkitis, torsiotestis, dan lain-lain. Indikasi USG macam-macam ya, bisa untuk mengevaluasi adanya tumor atau massa yang solid ataupun yang bentuknya kista. Kemudian penyebab dari hidronefrosis, apa sumbatannya, terus batu, saluran kencing, atau untuk sebagai guiding melakukan tindakan invasif, misalnya pemasangan kateter nefrostomi. Ini ya, ini contoh hukum kecil dan lain-lain. Itu tumor atau kistik USG. Ini yang normal ya, yang ini urin. Cairan kalau pada USG ini tiga ya, hanya bisa di ureter, proksimal, medial ataupun distal.
Kemudian USG bisa menilai Area ya. Ada tuh lihat. USG ini adalah pemeriksaan USG untuk menilai vaskuler. Jadi kita bisa menentukan ini kemudian nilai resistek dan kalian nice to know aja ya. Bisa untuk mencari penyebab dari hipertensi renalis, renal hypertension ya. Untuk menilai ada pada arteri renas. Ini ya. Distribusi pasukan dari mulainya. Sekarang kita masuk ke CT scan. Di CT scan bisa memperlihatkan seluruh kelainan ya. Gold standard gitu urinary imaging untuk menjelaskan tumor dengan ada USG tadi ya. Tumor ya, tumor yang lain renal sel karsinoma itu ya yang ada di ginjal atau kelenjar adrenal, kelenjar suprarenal itu kan ada di superior dari ginjal ya, maka bisa juga dideteksi melalui CT scan ini. Ini habis kecelakaan ada yang kemudian pasiennya kondisinya menurun, hemodinamiknya, tensinya rendah, nadinya juga lemah. Nah, kita harus curiga ada perdarahan di dalam perut, khususnya di daerah flank area, dicek ginjal. Nah, ini bisa digrading. Nah, 5 itu sampai terjadi bulu itu bisa dilihat dengan CT scan. Ini ya, CT scan memperlihatkan ginjal dari vesika urinaria, ada potongan antara tepi atau tengah ya. Jadi dari potongan tubuh kita bisa melihat genitourinary dengan lebih jelas. Makanya kalau ada kelainan yang samar, yang kecil, yang kadang tidak terlihat pada foto polos abdomen atau pada USG, ini mudah terlihat karena dipotong tipis-tipis, slice by slice, kemudian bisa dilihat dari berbagai model arah lengan. Juga bisa mudah menilai ada batu, padahal batu yang kecil dengan ukuran milimeter itu bisa terlihat. Kalau pada foto polos kan susah ya, apalagi pada USG juga.
itu akan menyusahkan pemeriksaan, apalagi kalau pasiennya gemuk misalnya ya, udara ususnya banyak, sehingga USG-nya akan kesulitan mencari batu yang kecil sampai ukuran mili itu. Ini terdeteksi karena dipotong tipis slice by slice yang akurat untuk menilai kelainan pada traktus genitourinary. Radio opak di sini, gambaran radio opak, lalu kita konfirmasi di daerah ureter proksimal ada batu. Valvulocaliceal dari batu ureter proksimal kanan. Ini ya, khusus untuk vertikalisasi hanya saja. Jadi yang background gambar usus atau organ-organ bisa. Jadi namanya reformat ya. Kita tinggal klik-klik menu aja. Nah, kita bisa ingin gambaran yang tampak dengan organ-organ yang lain, ada hepa juga bisa, limpa, kemudian apa ya, nah ini menunya ya, klik aja mau dilihat taruh saluran urologi saja ya. Jadi nah, atau kan menurutnya ya vascular only. Jadi jelas misalnya ada kelainan atau malformasi vaskuler, kita bisa mendeteksinya lebih detail. Sekarang MRI ya, untuk MRI ini sama seperti CT scan ya, mau juga menilai lebih dibanding Mohon maaf, Dok. dengan sinar X. Hanya saja saya masih belum punya MRI. Di perluasan tumornya kemana. Nah, contohnya kalau ada tumornya itu ukurannya berapa, komponen apakah ada komponen yang fibrus, itu kita bisa menilai lebih akurat. Tidak hanya sekedar tumor padat
tumor kista apa kistik gitu, tidak. Tapi di sini kita melihat tumor padat yang komponennya banyak lemaknya, misalnya jaringan virusnya. Nah, kemudian dia meluas ke misalnya itu suatu ganasan. Ini angiografi yang tadi yang pakai fluoroskop ini bisa dilihat konvensi masukkan lewat pembuluh darah arteri femoral ya, biasanya apa gambaran namanya DSA ya, digital subtraction angiography. Nah, jadi hasilnya lewat vena cubiti saja, nggak lewat artery femoralis ya. Jadi lebih mudah dilakukan. Kemudian lihat artinya saja, kita bisa tinggal klik. Kita ingin melihat saluran apa, misalnya vena saja. Ya, kontrasepsi lebih non alergenik ya, atau hipoalergenik. Mengalami reaksi alergi dan kontas dulunya untuk khusus untuk memiliki ingin atau scintigraphy. Jadi yang digunakan untuk melakukan gambar itu namanya gamma kamera ya. Ya, IVU fungsi dari ginjal, fungsi dari urinary tract obstruksi di saluran kencing dan gangguan di ginjal. Nih, ya, soalnya sudah dilakukan pakai USG yang melalui perut ya. Akan tentukan ya, sebisa zona-zona dari pindah, misalnya besaran 4 BPH itu dia seringkali di daerah zona transisional, atau kalau ada keganasan dari prostat itu seringkali di daerah peripheral zone, misalnya seperti kita bisa menilai zona-zona dari prostat secara detail pakai prostat. Meskipun kurang detail, ukurannya gambaran yang ini testis. Sekarang kita masuk
ke genitalia, sering ya. Kalau kelainannya melibatkan vaskuler, nah tapi tidak hidrografi atau untuk melihat hernia atau untuk mendeteksi adanya undesensus testis ya, testisnya nggak turun, kita cari di atas atau bisa vaginal ya, jadi testisnya belum turun. Nah itu bisa kita deteksi pakai USG. Sering pada anak-anak ini ya kasusnya undesensus testis, hernia, skrotalis, hidrokel dan lain-lain. Ini ringkasan ya. Jadi yang pertama kali kita gunakan jadi ada indikasi, kontraindikasi, keterbatasan atau kelemahan dari masing-masing modalitas itu, dan juga keunggulan atau bagus atau merupakan gold standar untuk pemeriksaan apa gitu ya terklinisnya. Itu aja bisa kita pelajari pada sore hari ini. Boleh kalian tanyakan apabila ada yang masih, silakan. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan, dokter. Benar ya. Untuk memperkaya pengetahuanmu, kamu bisa juga browsing radiologi asisten ya. Tulisannya radiologi asistan gitu. Bisa juga learning radiologi ya. Nanti kalian bisa mempelajari khususnya tentang imaging pada urogenital system. Kalian bisa melihat mungkin lebih sistematis, tidak hanya dari materi kuliah saja ya, tentang dasar-dasar modalitas, indikasi apa kelebihan atau keunggulannya, dan juga apa keterbatasannya. Ya sudah. Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, sebenarnya masih ada waktu 20 menit.